dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngoper, ngobrolin Persib edisi musim baru ya, 2025-2026 menuju Super League ya. Sekarang kalau musim lalu kita masih nyebutnya Liga 1, sekarang udah Super League. Dan banyak sekali yang berubah, tidak hanya di Liga tetapi juga di Persib Bandung. Seperti yang udah juga kalian nonton ya tentunya di laga-laga sebelumnya, seperti di turnamen pramusim hingga laga persahabatan. Banyak sekali yang baru dari Persib Bandung. Nah, dan sebentar lagi, sekarang kita syuting hari Kamis, berarti 3 hari lagi Persib Bandung akan kick off di Super League 2025-2026 melawan Semen Padang pada hari Sabtu ini. Nah, kalau udah ngoper tentunya saya nggak sendirian nih. Sekarang saya udah bersama Kang Oktora Feriawan. Tentunya narasumber favorit kita ya di Ngoper, akhirnya kembali lagi ya Kang setelah absen cukup lama karena Liga 1 kemarin selesai. Gimana betul. nih menyambut musim baru? Sekarang saya tanya Kang dulu sebelum nanya Persib. Ya mudah-mudahan sih suasana baru ya, suasana baru, Ngoper juga programnya semakin fresh, semakin baru lagi. Kemudian liganya baru juga dan Persib masuk dengan format atau dengan komposisi yang baru juga gitu. Oke, nah Kang, kita langsung aja dibahas tentang Persib dulu. Ada Persib sebelum Super League ini kan udah menjalani beberapa pertandingan ya, ada turnamen Piala Presiden, lalu juga ada laga uji coba di Thailand yang kita juga nggak tahu seperti apa hasilnya, cuman dari laga persahabatan terakhir ya ternyata Boyan Hodak mampu membuktikan hasil dari TC tersebut ya, pemusatan latihan selama di Thailand. Nah, so far nih sejauh ini Akang melihatnya komposisi yang ada saat ini tuh seperti apa sih di Persib Bandung? Oke, jadi musim ini ya, khususnya kalau kita melihat di uji coba yang resmi ya, Persib baru menjalani uji coba yang benar-benar resmi itu dengan catatan itu bahwa komposisi sudah full tim lah ya. Kita bilang full tim itu pas melawan Western Sydney kemarin ya. Kalau kita uji coba di training camp di Thailand, ya pasti itu bukan uji coba resmi lah. Artinya apa? Artinya ya penggantian pemain bebas dan lain sebagainya lah ya. Tapi kalau kita bicara tentang resmi uji coba ya kemarin lawan Sydney. Saya melihat bukan dari hasil skor memang Persib unggul 1-0, tapi masih ada beberapa catatan ya, evaluasi yang memang harus benar-benar seminggu inilah ya. Kalau kita bicara kemarin hari Sabtu kita uji coba, berarti ada waktu seminggu sampai tanggal 9 ini Boyan Hodak untuk benar-benar mengevaluasi apa kekurangan. Kalau melihat di pertandingan itu tentu banyak kekurangannya ya. Lini belakang udah tentulah ya. Kalau kita bicara lini belakang, beruntung ya tiang gawang 178 juta jadi jadi banyak kena tiang gawang dan tidak gol gitu kan. Kalau lihat dari kerjasama tim di lini belakang, saya kira itu kita masih perlu ditingkatkan lah ya. Bagaimana kemarin blunder dari Julio Lopez atau Patricio Matricardi gitu ya, yang hampir nyaris berbuah gol ke lawan. Untungnya kita punya Teja Paku Alam gitu ya di babak pertama. Di babak kedua agak mendingan gitu kan. Babak kedua agak mendingan. Serangan dari lawan dari sini tidak terlalu tajam, tidak terlalu banyak serangan-serangan yang berbahaya gitu kan. Kualitas Adam Pritzbeck juga masih belum teruji di laga itu, karena di babak kedua lebih banyak main di tengah gitu kan. Meskipun Sydney masih mendominasi Persib beberapa kali melakukan serangan balik. Dibanding babak pertama, babak kedua lebih baik gitu ya. Dibanding babak pertama dari segi serangan dan juga pertahanan. Kita bicara tentang lini belakang, perlu dievaluasi komposisi 4 back yang kemarin ditampilkan, Julio Lopez, kemudian Matricardi, di kirinya Julio Cesar, kemudian Patricio Matricardi, kemudian di kirinya ada Franz Putros gitu kan, kemudian di kanan Kakang. Saya kira itu masih belum melihatkan komposisi komposisi yang kita harapkan dari musim lalu gitu, ketika diisi oleh Franka, Kuipers, Edo dan juga Kakang gitu kan. Kebetulan Kakang juga baru gabung setelah dari timnas, mungkin chemistry-nya belum terbangun di sana. Mudah-mudahan seminggu ini belakang bisa menemukan ritmenya. Kemudian lini tengah sama juga gitu kan ya. Saya melihat sih antara Luciano sama dengan Maklok itu masih belum
belum terlihat, belum nyetel gitu. belum nyetel banget gitu kan. Oke. Apalagi dua-duanya bertipikal gelandang yang bukan box to box lah ibaratnya. Memang dari musim lalu kita membutuhkan gelandang box to box. Musim ini ternyata Boyan Hodak sama mendatangkan pemain yang tipikalnya sama dengan Maklok gitu kan. Di posisi gelandang masih belum, tengahnya itu masih belum. Saya kira sih antara Maklok kemudian Luciano, memang dari segi umpan kemarin belum terlihat, kemudian dari segi pengawalan di tengah juga masih masih bolong-bolong lah ya, kalau kita bilang masih tidak bisa mengcover serangan lawan, karena kan gelandang tengah khususnya Luciano, Maklok ini yang orang pertama yang harus bisa membendung serangan lawan. Kemudian di sisi kanan kirinya gitu Berguinho agak mendingan lah ya, karena sudah tahu atmosfer sepak bola Indonesia ya ketika dia memperkuat Borneo FC. Jadi kemarin udah mulai bisa menunjukkan lah ya, meskipun belum terlalu maksimal karena mungkin ya pemain semuanya menjaga supaya tidak ingin cedera. Iya. Gitu ya, tidak ingin cedera. Kenyataannya masih ada juga yang cedera gitu kan. Ramon Tankyu harus digotong keluar karena cedera gitu kan. Di posisi Beckham kemarin cukup bagus ya. Kalau saya melihat Beckham cukup bagus kemarin bermain. Hanya saja kan supply ke Beckham nggak ada gitu kan, nggak ada banyak supply bola ke Beckham. Kemudian William Marsilio juga bagus lah kalau saya bilang ya, dengan skill individunya. Memang belum ada yang support sistemnya masih belum terbangun dengan baik gitu ya. Belum terbangun dengan baik. Kemudian tetap satu kendala di Persib yang saya baca itu musim ini kayaknya kita masih belum menemukan sosok David Da Silva di dua musim yang lalu ketika tajam-tajamnya gitu kan. Saat ini masih belum bisa diperankan oleh Ramon ataupun Barros ya, William Barros itu belum bisa diperankan. Jadi melihat hasil kemarin, mudah-mudahan seminggu ini benar-benar terbentuk support system yang cukup bagus. Meskipun gaya main Persib saya yakin pasti berubah dari musim lalu ya. Musim lalu Persib lebih banyak menggunakan kecepatan pemain, ada Ciro Alves gitu yang cukup cepat, kemudian ada Edo gitu kan. Kemudian ada David Da Silva gitu kan. Ada Tyron yang jago megang bola gitu kan. Jadi kata Bojan, sabar Bobotoh. Memang kita harus sabar lah ya. Sabar seminggu inilah. Melihat dari hasil kemarin uji coba, tidak melihat hasil poinnya ya. Menang, tapi kalau lihat seperti itu agak ya support sistemnya belum terbangun lah gitu kan. Apalagi Persib setelah melawan Semen Padang harus melawan Manila Diger kayak di kualifikasi ACL 2 gitu kan. Jadi seminggu ini mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan bisa evaluasi ini bisa berjalan dengan baik sehingga Persib bisa meskipun tidak harus persis dengan musim lalu dengan menggunakan kecepatan pemain dan sebagainya, tapi setidaknya support system permainan, performa permainan juga, ritme pemain bisa terbangun dengan baik gitu. Ya, chemistry-nya bisa lebih terlihat lah ya di lapangan agar tidak hanya berlomba-lomba untuk menunjukkan skill individu ya. Betul. Jadi support system itu kan ada chemistry-nya gitu kan, dipadukan dengan skill individu dan kerjasama tim gitu kan. Jadi memang mudah-mudahan seminggu ini lah ya bisa terbangun lebih bagus lagi lah ya. Lebih bagus lagi, apalagi kan baru gabung Kakang, kemungkinan Kakang akan diproyeksikan sebagai pemain U23 yang harus terus main ya. Yang harus dimainkan gitu kan. Kemungkinan pilihan di U23 itu di Kakang kemungkinan gitu di posisi bek kanan. Mudah-mudahan bisa terbangun dengan baik lah ya chemistry-nya di sebelum melawan Semen Padang gitu kan. Iya, dan ini sebentar lagi kita akan lawan Semen Padang laga perdana. Nah, sebenarnya dalam laga perdana ini sepenting apa sih bagi mental para pemain gitu untuk apa hasilnya nanti menang, kalah, draw itu akan berpengaruh apa terhadap tim sih, Kang? Sama ya, kita kalau bicara tentang balapan, mau MotoGP, mau F1, siapa yang startnya baik, maka itu akan setidaknya kans untuk menuai hasil positif itu lebih besar gitu kan. Jika kalah, pasti sudah tentulah mental pemain pasti kena. Apalagi misalkan ketika kalah, tiba-tiba posisi kita berada di urutan paling papan bawah gitu kan, otomatis kan pemain jadi kepikiran atau gimana gitu kan, pasti mental berpengaruh. Betul yang dikatakan Boyan Hodak, pertandingan pertama ini kita wajib menang gitu kan.
kita tidak boleh ada alasan kita menyimpan tenaga untuk melawan Manila, nggak ada gitu kan. Tetap pertandingan pertama ini start kita harus start awal kita harus bagus. Karena apa? Karena setelah ini menang, otomatis motivasi pemain akan terbangun, akan meningkat ketika nantinya bisa dibawa lawan Manila Tiger gitu. Oke, jadi sepenting itu ya Kang. Tapi kalau melihat mungkin musim lalu tidak ya, tapi seperti 2 musim ke belakang Persib itu selalu startnya dari bawah gitu, baru nanti naik ke tengah ke akhir. Dan tidak juara juga kan? Iya, nah itu seperti apa sih Kang? Apakah dengan komposisi yang baru sekarang kemungkinan itu akan tetap ada, atau misalnya akan memprediksi nanti Boyan Hodak sebenarnya udah memproyeksikan nih nanti bakal seperti apa dari belakang? Komposisi pemain Bojan Hodak sebenarnya dia udah miliki gitu kan. Udah ditunjukkan sebenarnya ketika melawan Western Sydney ya, Western Sydney udah terlihat itu 11 pemain yang kemungkinan besar akan jadi proyeksi dia di musim ini gitu kan. Start harus baik, harus lah ya, karena betul 2 musim sebelumnya ketika kita startnya mandek gitu kan, draw apalagi kalah, kita hasilnya nggak juara juga gitu kan. Tapi ketika startnya lumayan bagus, kemudian agak tersendat di tengah, kemudian ketika Boyan Hodak masuk dan bisa juara, ya itulah bagaimana pentingnya sebuah start di awal kompetisi gitu kan. Kemudian bicara tentang komposisi pemain, Boyan udah punya lah ya 11 pemain yang kemarin ditunjukkan, saya yakin itu jadi komposisi yang dia akan turunkan gitu ya. Apalagi dengan aturan baru, regulasi yang baru gitu kan. Kita boleh mendaftarkan 11 pemain ke Liga Indonesia dengan 9 pemain di line up dan 7 pemain di lapangan gitu kan, yang boleh bermain bersamaan. Itu benar-benar diperhitungkan. Karena apa? Karena di kualifikasi ACL 2 juga, ACL 2 aturannya sama gitu ya. Aturan sama. AFC membolehkan tim di ACL 2 itu mendaftarkan 11 pemain dan boleh memainkan 7 pemain di lapangan. Artinya apa? Artinya pertandingan besok seharusnya itu menjadi komposisi yang harus dimatangkan untuk melawan Manila Tiger. Jadi saya kira sih tidak boleh dipisahkan antara pertandingan besok sama pertandingan melawan Manila. Harus satu gitu paket kan. Ya. Harus satu paket. Meskipun secara fisik pasti akan terkuras karena apa? Karena Manila belum berkompetisi, belum mulai liganya. Artinya mungkin secara fisik gitu kan lebih bugar lah, karena dibanding Persib, karena Persib baru main hari Sabtu, kemudian hari Rabu harus main lagi. Untuk komposisi pemain ini ibaratnya itu kalau listrik ini paralel ya. Komposisi besok harus menjadi komposisi yang dipakai di melawan Manila. Jangan dirubah-rubah lagi, karena kalau dirubah-rubah lagi yakin akan cukup akan kerepotan lah gitu kan di lapangan. Nah Kang, kita langsung aja posisi berbicara mengenai komposisi nanti ya. Akang melihatnya nanti akan sama persis seperti Western Sydney atau akan ada perubahan, mengingat Boyan Hodak juga sempat menyorot sekali 3 bek asing yang kemarin, yang Frans Putros, Patricio Matikari dan juga Julio Cesar. Sempat disorotin chemistry-nya, dia pun masih mengakui bahwa iya memang masih perlu diperbaiki, kata Boyan Hodak. Nah itu akankah ketiga bek asing itu diganti dulu atau seperti apa? Kalau diganti sih enggak ya, cuman memang harus ada perubahan komposisi karena ada aturan pemain U23 harus main gitu kan. Pilihannya itu ada beberapa yang akan jadi opsi gitu kan. Apakah mungkin kalau bicara tentang siapa sih pemain U23 di Persib yang punya kualitas gitu kan, otomatis 2 pemain kan, Robby Darwish sama Kakang gitu kan. Pilihannya apakah mau menurunkan Kakang atau menurunkan Robby Darwish. Kalau menurunkan Kakang otomatis posisinya seperti kemarin. Kelemahannya apa? Kelemahannya di Frans Putros. Karena Frans Putros itu dia lebih idealnya itu di posisi back tengah gitu kan, bukan sebagai fullback gitu, fullback kiri ya, seperti Edo gitu yang dia punya kecepatan lari gitu kan, punya kualitas dalam umpan gitu kan, kualitas dalam shooting. Kalau Frans Putros saya melihatnya itu di Taipot kemarin juga kan sama kan gitu kan, sebagai back tengah ya. Sebagai back tengah gitu kan. Kalau mau bicara tentang komposisi, melihat ini sih mungkin bisa gitu kan, bisa diposisikan 3 back sekaligus pemain asing gitu kan. 3 back pemain asing, Julio ya, Julio Cesar, kemudian Patricardi dan juga Frans Putros. Kemudian U23-nya baru memasukkan
Kakang. Robi Darwis di Oke, posisi nanti gelandang di depan. bertahan gitu Oke, kan. oke, oke. Posisi Robi Darwis di box to box gitu kan akan bermain kalau posisinya di posisi 3-4-3 misalkan kan bisa Robi Noto. Darwis clock gitu kan, kemudian Luciano agak digeser ke sebelah Kiri kiri mungkin. atau kanan gitu kan. Kemudian di posisi depannya kalau saya sih lebih cenderung itu kita tanpa striker murni gitu kan. Oke. Kita punya William Marsilio gitu kan, punya skill dia. Gol-gol yang kita lihat gitu kan di Piala Presiden, kemudian di mana Boston City di itu. lawan kemarin lawan Sydney gitu kan. Itu kan skill, bukan Oke. open play gitu kan. Oke, oke. Tapi karena skill dia dalam mengeksekusi bola jarak jauh. Itu kelebihannya. Apalagi William Barros kemudian Dimas Derajat kan belum bisa menunjukkan bahwa dia sebagai striker yang bisa benar-benar ampuh Taruh di depan sendiri ya. gitu kan, bukan Sebagai ujung tombak. iya, bukan serigala di kotak penalti gitu kan. Makanya patut dicoba juga gitu kan, patut dicoba juga dengan komposisi false nine gitu kan, tanpa striker murni gitu kan. William Marsilio biar dia bergerak dengan itu dengan bebas gitu kan. Kemudian di kiri kanannya bisa bertukar antara Berguinho sama Beckham gitu kan. Jadi komposisi melihat kemarin sih ya 3-4-3 mungkin salah satu opsi yang bisa dipakai oleh Boyan Hodak gitu kan. Kalaupun tidak, misalkan tetap memainkan Kakang Rudianto, berarti komposisinya tidak akan berubah dari kemarin, hanya lini depan memang yang harus dievaluasi gitu kan. Agak sedikit dirubah dengan false nine mungkin ya, dengan kemampuan Marsilio di menggiring bola, dari bolanya bagus, syutingnya bagus, kenapa tidak dicoba dengan posisi tanpa striker murni gitu kan, false nine gitu kan. Biarkan dia sebagai false nine-nya gitu kan, Marsilio, kiri kanannya Beckham, Berguinho. Saya kira udah dari beberapa kali pertandingan yang kita lihat udah menunjukkan dia mampu gitulah ya di posisi tersebut ya. gitu. Nah, kan sekarang kita bicara tentang lawannya nih ya, Semen Padang. Semen Padang juga lawan yang tidak bisa diremehkan ya, walaupun musim lalu nyaris terdegradasi, tapi mampu selamat dan juga mendatangkan 5 pemain asing baru ya mereka, dan juga TC juga di Jakarta dan semacamnya untuk melakukan persiapan. Nah, kalau menurut Akang seperti apa sih nanti Semen Padang akan memulai perjalanan mereka di Super League 2025-2026 ini? Iya, sudah tentu Semen Padang akan berubah ya. Dia tidak mau lagi masuk ke jurang yang sama gitu kan. Tidak mau lagi dia bergelut di zona degradasi gitu kan, karena menguras tenaga, menguras juga keuangan mereka, karena bonus harus sebagai dimotivasi kan, pasti dikasih bonus kalau menang bonus gitu kan. Sudah tentu mereka tidak mau terjerumus lagi gitu kan. Mereka ingin bangkit, setidaknya bertahan di untuk musim selanjutnya gitu kan. Bicara Semen Padang saat ini, warna Portugal cukup kentara gitu ya. Kalau tidak salah ada sekitar 5 pemain Portugal, kalau nggak salah itu dari 9 rekrutan pemain asing mereka. Ada 5 pemain Portugal itu saya kira kalau Portugal kan tiki taka lah ya. Kalau kita bicara tentang Portugal kan Brazilnya Eropa dengan pemainan kaki ke kaki, itu pasti akan ditunjukkan Semen Padang di pertandingan tersebut. Untungnya mereka kehilangan 2 bek tangguhnya, pemain asingnya gitu kan ya. Baik Shinho sama satu lagi itu akan absen gitu ya. Akan absen, kemungkinan itu harus jadi nilai plus buat Persib. Karena hanya ada Meneses nanti di lini belakang gitu kan. Ada Meneses di lini belakang, otomatis 2 pemainnya 3 pemain atau 2 pemain yang akan melapis dia itu pemain lokal. Itu harus jadi dimanfaatkan oleh Persib. Ya, harus dimanfaatkan oleh Persib untuk bisa mencetak gol gitu kan. Lebih baik cepat bikin gol gitu kan. Jangan sampai banyak peluang terbuang sia-sia gitu kan. Itu saja sih, perang di lini tengah akan sangat terjadi ya di sana ya. Gaya Portugal dengan gaya Brasil kita lihat nanti di pertandingan nanti gitu kan. Walaupun pelatihnya Kroasia ya, tapi suasana di Persib Bandung musim ini Brazil banget gitu ya. Dengan nanti melawan Semen Padang juga mendatangkan pemain asing banyak dari Portugal. Nah, kalau peluang Persib Bandung sendiri akan melihatnya dari komposisi pemain yang ada saat ini tuh seperti apa?
Sama ya, kalau kita bicara tentang komposisi Semen Padang, Persib sama-sama pemainnya baru lah ya, hampir karena Semen Padang kan hanya mempertahankan 9 pemain gitu kan musim lalu, sementara Persib melepas 13 semua pemainnya gitu kan, semua pemain asingnya gitu kan. Otomatis kedua tim ini sama-sama start di posisi yang sama-sama baru gitu kan, harus membangun chemistry yang baru, harus membangun pola permainan yang baru, strategi yang baru. Diuntungkannya apa? Diuntungkannya Persib sebagai tuan rumah. Itu aja ya. Persib diuntungkan sebagai tuan rumah dengan dukungan Bobotoh Pak yang pasti besok di hari Sabtu pasti luar biasa lah ya, pertandingan pertama pasti luar biasa. Dari segi skill sudah tentu ya, pemain rekrutan Persib sudah tentu akan ada di atas pemain Semen Padang gitu kan. Saya kira sih kalau bicara tentang kans, Persib lebih memungkinkan untuk memenangkan pertandingan besok gitu. Dilihat dari apa itu, Kak? Dilihat dari kalau lihat dari kemarin gitu dicoba Sydney, sebenarnya sih di babak kedua itu kita udah ya. Udah bener menuju track yang seharusnya gitu kan. Hanya tinggal dipertajam saja gitu kan. Hanya tinggal dipertajam saja di sana. McLough tetap akan menjadi nyawa pertandingan besok gitu kan. Kita juga menunggu kontribusi Luciano gitu kan. Luciano kemarin masih belum terlihat pemainannya gitu kan, umpan-umpan yang kita harapkan. Dia pegang bola, dia sebagai dirijennya gitu kan, dirijen di lini tengah. Lawan Sydney belum terlihat, mungkin karena Sydney boleh dikatakan satu tingkat di atas Persib gitu kan, mungkin gitu kan, sehingga banyak ball possession lebih dikuasai oleh Sydney gitu kan. Besok mudah-mudahan Persib bisa menguasai ball possession sehingga peran dari Luciano bisa terlihat gitu kan. Peran dari Beckham yang kemarin beberapa kali dapat bola udah bagus, besok lebih banyak lagi dapat bola gitu kan. Bergwinho juga sama, ketenangan karena mungkin Bergwinho kemarin juga ada beberapa peluang yang harusnya bisa dia syuting, ternyata belum juga gitu kan. Kita tunggulah, kalau kita berharap William Marcilio akan menjadi kartu as Persib di pertandingan besok gitu. Seperti sebelum-sebelumnya ya, karena sejauh ini yang mencetak gol yang Marcilio ya. Iya. Oke, kita lihat apakah berhasil mencetak gol perdananya nanti di Super League 2025-2026, termasuk juga pemain asing lain ya tentunya, karena para bobotoh nih sudah barang pasti memiliki ekspektasi yang begitu tinggi terhadap seluruh pemain. Walaupun Wayan Hodak minta bersabar, tetap aja ekspektasinya tinggi karena musim lalu kita juara, masalahnya tidak mungkin kita menurunkan ekspektasi tersebut. Pasti dibandingkan lah ya. Karena pasti dibandingkan antara musim ini dengan musim yang lalu gitu kan. Dibandingkan musim lalu, pasti musim lalu lebih enak dilihat mainnya gitu kan. Karena memang mereka udah setahun gitu kan bersama. Ini kan baru banget atau Juli baru berkumpul gitu kan. Latihan beberapa pemain baru masuk juga, Pans Butos juga baru sekitar 2 mingguan, itu 2 minggu 3 minggu bersama Persib. Kakang Robi juga baru bergabung juga dengan Persib setelah dari timnas. Kita lihat saja ya. Tapi yang jelas itu saya percaya pada Boyan Hodak gitu ya. Bagaimana dia bisa membaca karakter pemain, dia bisa menyesuaikan strategi yang cocok yang akan diterapkan dengan karakter dari para pemainnya tersebut gitu. Oke, setuju. Kita harus percaya sama Boyan Hodak karena kalau tidak terbukti sebagai pelatih terbaik, tidak akan kita dapat back-to-back champions kemarin, dan juga udah ditetapkan juga sebagai pelatih terbaik musim lalu ya. Jadi kita nantikan ya, semoga chemistry yang kurang-kurang kemarin cepat terbangun. Kita semoga bisa melihat hasilnya lebih baik saat melawan Semen Padang nanti. Nah oke Kang, sebelum kita tutup tentunya seperti biasa prediksi skor dulu nih. Prediksi skor pertama musim ini dari Akang. Kalau melihat dari pemain lawan Sydney, sepertinya kalau lihat musuhnya juga ya, kita melihat musuhnya juga Semen Padang gitu kan, melihat musuhnya juga Semen Padang yang sama-sama startnya sama dengan Persib dengan komposisi yang baru. Saya kira Persib mampulah menang 2-0 lah. 2-0 ya. 2-0 lah. Untuk sebagai pertandingan pertama musim ini 2-0. Oke, mudah-mudahan beneran 2-0, mudah-mudahan Persib bisa mengawali pekan pertamanya ini dengan 3 poin ya. Karena
karena tim yang lain juga sama-sama mengincar 3 poin pertama Betul. mereka musim ini. Jadi semoga Persib Bandung juga gak ketinggalan sama tim-timnya lain. Oke, kalau gitu Kang Okto terima kasih banyak telah menemani saya di sini di studio Ngoper. Kita bertemu lagi di next Ngoper mungkin lawan Manila Digar dan pertandingan Super League berikutnya. Dan Boboto juga Tribuners juga terima kasih banyak telah menyaksikan Ngoper hari ini. Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati, dan Oktora Feriawan. pamit undur diri, sampai jumpa di Ngoper selanjutnya. Dadah!